STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana berada, puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada adanya kesempatan, kesehatan, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah dan yang bisa meluangkan waktu untuk sama-sama pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah perjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hanya bisa merasakan kehidupan yang indah dalam agama Islam yang mulianya, dan juga bisa lebih dekat menyembah Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kelewat ternyata ada pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayan Sunnah Al-Yawmiyah, tentang sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Bab terakhir yang tanya sebutkan adalah sunnah-sunnah ketika solat. Di antara yang terakhir yang bahas adalah ketika tasyahud, yang kesunnahkan membaca tasyahud yang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tasyahud jemaah sekalian, untuk telunjuk jari yang sampaikan bahwa disunnahkan dengan dua cara. Yang pertama menggenggam semua jari, kemudian jari ibu jari menggenggam semua jari, dan jari telunjuk menunjuk ke depan. Yang sebuah cara. Cara yang kedua disebutkan dalam masalah cara membuat jari ketika solat, nyo jari tengah dan juga ibu jari ditempelkan, kemudian jari telunjuk tunjukkan ke depan. Ini cara yang kedua yang disebutkan dengan huruf 53. 50 leh. Kemudian juga ketika tasyahud yang kesunahkan baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tasyahud. Yang pertama tasyahud Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, sampai akhir doa. Yang hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Sepakat para ulama bahwa tasyahud dalam hadis Ibnu Mas'udnya merupakan tasyahud yang paling sempurna. Bahkan sepakat ulama hadis, bahkan pengarang Kutubus Sittah mandum sama hadis ini. Dalam lafaz dan makna sama hadis tentang tasyahudnya. Adapun tasyahud kedua daripada hadis Abdullah ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang mungkin biasa dibaca oleh masyarakat ayo. Ini hadis Ibnu Abbas. Jadi dua boleh. Sunnah ji bacanya tiga. Kadang-kadang bacanya, kadang-kadang baca aja. Tapi yang paling sempurna adalah tasyahud Ibnu Mas'ud secara hukum. Kemudian juga kesunnahkan ketika sebelum salam, yang berselawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang paling sempurna, yaitu salawat Ibrahimiyah. Jadi jemaah sekalian, selawatnya dalam salat harus sekurang-kurang ji Allahumma salli ala Muhammad, yang paling kurang. Tapi yang sempurna dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang salawat yang sempurna. Jadi dalam salawat ketika tasyahud, yang sebaiknya baik pakai Sayyidina, baik pakai lafal Sayyidina, baikkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan kan hanya dengan Sayyidina.
Yang terkadang dalam masyarakat ketika ada pegah pakai Sayyidina, pegah Haji kan. Bahkan Sayyidinanya boleh pakai di luar salat bebas. Orang yang ingin bersalawat di luar salat bebas menggunakan Sayyidina. Bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada masalah. Karena Nabi pernah sampaikan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Lo merupakan sayyid, pemimpin anak Adam kelak di hari kiamat. Nabi yang kengerah, ada masalah. Tapi bakal dalam salat nak pakai Sayyidina dikarenakan hadis yang Nabi ajarkan, sifat doa ataupun salawat yang Nabi ajarkan langsung kepada para sahabat, Nabi hanya ajarkan pakai lafaz Sayyidina. Sehingga melakukan perintah itu lebih baik. Lakukan perintah lebih baik. Bahkan kita misalkan lagi azan. Azan pakon orang mati azan kan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hana kita mah asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Pakon karena lafal azan langsung tuh daripada Nabi dan para sahabat. Sehingga hanya tak ubah. Jika ana orang yang pakai juga mungkin terserah. Tapi lebih hati-hati. Tapi sebagai ulama dari Syafi'iyah pakai Sayyidina pakon untuk memuliakan Nabi. Jadi kan menjaga adab lebih penting daripada melakukan perintah. Yang pendapat sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang paling hati-hati ditinggalkan ketika solat. Kemudian sunnah yang ketujuh, orang yang solat juga sunnahkan meminta pertolongan kepada Allah daripada 4 hal. Yang pendapat jumhur ulama. Perken pada salim gemdoa dengan 4 hal. Bala ken selawat, ken perbohalnya. Sebut dalam hadis Nabi, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwadz billah min 4." Jika orang rakaat selesai daripada tasyahud akhir, maka mohonlah pertolongan kepada Allah daripada 4 hal. Min azabi jahannam, daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada keburukan al-masihid dajjal, yaitu dajjal. Laki perlindungan daripada 4 hal. Dan juga disunnahkan sebelum salamnya untuk berbanyakkan doa. Sebutkanlah hadis fal khair min mas'alati masya. Mintalah apa yang galak sebelum salam. Bahkan doa-doa khusus yang Nabi sering kepanjatkan sebelum salam, yaitu yang pertama yang sebutkan dalam hadis daripada Imam Bukhari Muslim. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, lam berlindung pada daripada dosa dan juga daripada kerugian. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi juga pernah berdoa sebelum salam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, lam melakai kepada surga dan melakai perlindungan kepada daripada api neraka. Yang juga sering Nabi ucapkan. Kemudian juga yang berdoa Nabi SAW, atau Nabi pernah ajarkan Abu Bakar ketika ditanya oleh Abu Bakar, apa yang lu baca wahai Rasulullah sebelum salam? Maka Nabi pernah doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Lun zalimi diri lu sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Dan hanya yang mengampunkan dosa kecuali Dron. Maka ampunkanlah dosa Lun ya Allah dengan ampunan daripada sisi Dron. Dan rahmatilah Lun, sesungguhnya Dron merupakan Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang juga Nabi pernah ajarkan kepada sahabat Abu Bakar. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi juga pernah sebutkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya Nabi pernah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi sebutkan, wasiatkan kepada Mu'adz sebelum salam agar baca doanya. Baik tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lu mohon kepada Ron. Allahumma a'inni ala dzikrika. Lu mohon kepada Ron, bantulah Lun dalam mengingat Ron dan juga mensyukuri nikmat Ron dan juga wa husni ibadatik, juga dalam menyempurnakan ibadah kepadamu. Kemudian juga dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, Nabi juga pernah diperbanyakkan doa sebelum salam dengan Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubn
wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Nabi pernah berdoa, ya Allah, Lu berlindung daripada kebakhilan, sifat kredit, dan juga daripada jubun, sifat pengecut, penakut, dan juga Lu berlindung daripada dikembalikan kepada umur ataupun perkara yang sangat hina, dan Lu berlindung daripada fitnah dunia, dan juga Lu berlindung daripada azab kubur. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi juga pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab Lu dengan hisab yang mudah. Ini doa-doa yang Nabi sering baca ketika sebelum salam. Jadi yang termasuk jemaah sekalian tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala selain sujud. Kemudian balik baca doanya mandum. Salim, yusalli multafitan fi salamihi wal iltifati fi shalah sunnah. Wal mubalaghah fil iltifat sunnah aidan. Dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaltafitu hatta yara min wara'ihi bayadu khaddih. Sallallahu alaihi wasallam fa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadu khaddih. Kemudian disunahkan salim. Salim jemaah sekalian yang disebutkan dua go. Salim yang pertama ke sebelah kanan yang hukum wajib. Jadi nya urang kalau salim dalam solat yang pertama kemudian lebih gentit yang kata sembahyang. Bahkan karena salim yang pertamanya wajib. Adapun salim yang kedua yang disebutkan sunnah. Jadi disunahkan salim walaupun bacut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika salim berat juga sunnah. Nabi disebutkan beliau sebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, belum pernah lo lihat Nabi SAW salim belah nun dan belah wi sampai deh putih pipinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah salim, yang disunahkan sunnah baru. Apa sunnah ji? Sunnah berzikir setelah solat. Berzikir setelah solat. Qala an-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da solat. Sepakat para ulama tentang disunnahkan zikir setelah solat. Yang pegang oleh Imam An-Nawawi. ويستحب رفع الصوت بهذا الذكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال ابن عباس رضي الله عنهما أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. Jadi disebutkan disunahkan mengangkat suara ketika zikir. Ini harus dipahami dua hal yang berbeda. Mengangkat suara ketika zikir dengan zikir rafa'. Zina zikir lain macam. Sir, nyosir, hukum boleh, sunnah. Jadi baca zikir masing-masing, hana rakyat tu. Yang kedua, zikir rafa'. Ada apa? Rafa'nya masalah disebutkan dengan zikir sampai di linga tu oleh orang likut. Contohkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya jalal ikram. Orang sampai ning linga sampai wi linga, orang likut pi di linga. Yang kan zikir jahar. Zikir jahar. Nah, di masa Nabi SAW sebutkan oleh Ibn Abbas, mengangkat suara dengan berzikir, nyokana semenjak zaman Nabi SAW. Bahkan dalam hadis lain dari Ibn Abbas sampaikan, kunna na'rifu inqida'i salatin Nabi bitakbir. Kamu gerupa selesai salat Nabi SAW dengan suara takbir. Bahkan karena Ibn Abbas waktu yang tahu Ibn Abbas gemain di luar masjid, gerupa leh semayang dengan suara zikir. Artinya pun kan zikir secara berjamaah. Tapi masing-masing orang berzikir agak mengangkat suara. Contoh astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya jalal wal ikram. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nathu. Sehingga ketika dalam tabah masjid kemudian bergabung suara sehingga telinga uluan. Adapun zikir yang sebutkan rafa'nya bahkan fatwakan oleh sebagai ulama Aceh termasuk Abu Mudi hafizallahu taala. Beliau sampaikan zikir yang rafa' sampai pakai mi rakyat tu dan mengganggu orang solatnya hukumnya haram. Yang hukumnya haram. Tak pakai mi beberapa tu dalam zikir. Orang yang masbuk likut baik dah pegah haji baca doa kadang dikejar-kejar dengan sembahyang. Yang jemaah sekalian zikir lainnya haram, mengganggu orang solat. Zikir hukum sunnah, orang solat hukum wajib.
melakukan amal sunnah mengganggu amal wajib orang, nya hukum je haram. Nah, dan zikir-zikir yang pernah Nabi SAW nya le zikir ketika selesai salam. Maka jemaah sekalian kurang tepat ketika balik sembahyang langsung dakun al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik baca al-Fatihah kemudian salawat. Kurang tepat. Pakon. Dikarenakan tanya le tinggalkan zikir sunnah. Tinggalkan zikir yang Nabi ajarkan, bahkan berurutan Nabi pernah zikir. Termasuk untuk tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Tapi jika balik datang saling langsung al-Fatihah, langsung selawat, tinggal zikir sunnah, ini sebuah kerugian. Sebuah kerugian yang sangat luar biasa rugo. Hanya tak apa pun tentang Nabi pernah ketika selesai solat. Yang pertama, ketika selesai salim, disunahkan untuk beristighfar lego. Yang sebutkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi beristighfar lego, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian ngikut Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Palingnya Nabi disebutkan ngikut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari hadis Thauban. Nah, yang baca Nabi dalam hadis Ibnu Zubair disampaikan, kana Rasulullah yuhallil bihinna dubura kulli shalah. Wal ihlal huwa raf'is saut. Nabi sebutkan dalam hadis Ibnu Zubair, Nabi angkat suara ketika keun zikir bunuh. Kemudian balik baca zikir bunuh, Nabi keun zikir la ilam. Yang sebutkan dalam hadis dari sahabat Mughirah bin Syu'bah dari Imam Bukhari Muslim. Nabi keun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, yang baca zikirnya. Balik baca zikirnya jemaah sekalian, Nabi berpindah kepada zikir lain. Pergi baca subhanallah 20 lego, alhamdulillah 20 lego, Allahu akbar 20 lego. Padunggo ka pah kurung plus kurunggo. Dan tiga utama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi tiga baca subhanallah 20 lego, alhamdulillah 20 lego, Allahu akbar 20 lego. Pas kurung plus kurunggo. Utama tiga dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah daripada Imam Muslim. So yang baca zikirnya pah tertuh go, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Maka akan Allah ampunkan dosa orangnya walaupun dosa sebanyak buih di lautan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan zikirnya baca subhanallah 20 lego, baca alhamdulillah 20 lego, Allahu akbar 20 putgo. Sama, beda aja pun. Beda aja Allahu akbar 20 putgo. Pas tertuh. Yang sebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dari Imam Muslim. Sebutkan mu'aqibatul la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah. Nabi kesampaikan hal yang selesai solat yang baca oleh orang atau lakukan oleh orang yang tidak membuat rugi orang tersebut, yaitu bertasbih 20 lego, tahmid alhamdulillah 20 lego, dan bertakbir 20 lego. Jadi mana wajib. Kecuali cara yang pertama boleh, hadis yang kedua boleh. Ini jika mungkin yang agak karab baca. Mungkin jika karab baca yang baca 20 lego mungkin karena belum sempat. Nah hadis lain mas kalian. Hadis lain ngebaca 25 go. Jadi subhanallah 25 go, alhamdulillah 25 go, Allahu akbar 25 go, dan la ilaha illallah 25 go. Yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid dari Imam At-Tirmidzi. Waktu no subhanallah 25 go, alhamdulillah 25 go,
Allahu Akbar 25 go, la ilaha illallah 25 go. Untuk dalam kondisi mungkin berat dalam perkenan, berat dalam sibuk, hamba baca. Maka nah hadis lain. Hadis lain. Baca 30 go masing-masing. Subhanallah 30 go, alhamdulillah 30 go. Allahu Akbar 30 go. Ini juga hadis dari Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jimandum. Maka dia sarankan baik sampai tinggal zikir. Yang mungkin hang sempat baca yang sempurna benar 30 go. Maka baca masing-masing 30 go. Baik tinggal. Nya mandum je pakai. Ataupun kadang-kadang kon karena sibuk, kon karena mekarat tapi dah baca mandum untuk mengamalkan mandum sunnah. Karena disampaikan oleh para ulama, jika datang padamu sesuatu tentang sunnah, fa'mal bihi walau marratan fil hayah. Maka amalkanlah walaupun sekali dalam kehidupanmu. Dan kesunnahkan zikir bunuh dengan menggunakan tangan. Yang tanya hukum menggunakan tasbih biasa atau tasbih digital. Hukum secara hukum boleh ketika niatnya untuk memudahkan. Walaupun khilaf sebagai ulama, apakah hana boleh. Tapi pendapat yang kuat insya-Allah boleh, hana masalah. Kerana merupakan wasilah, sarana, kan tujuan je. Tapi yang paling sempurna apa? Yang paling sempurna dan sunnah adalah berzikir menggunakan jari-jari, menggunakan tangan. Yang disebut dalam hadis Nabi dari Imam Ahmad dan Tirmizi, Nabi sampaikan sabbihna wa aqidna bil asabi' fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Nabi sampaikan bertasbihlah kalian dan juga hitunglah dengan menggunakan jari-jari. Keban cara hitung dengan jari yang paling mudah. Mungkin bagi urung-urung masing-masing nak cara roh. Tapi nyolong sendiri, nyolong hitung dengan cara yang kan jaro nalhen nalimang titip jaro nya nah yang dah begah bahasa Aceh nalhen atut pur atut kedua kele. Jadi sini jaro lego. Subhanallah subhanallah. Berarti 5 jaro pas 15. 15 maka balik 3 atut dari kena terus kena pas 15 50. Tambah 3 atut pakai jari kelingking. Pas 50 lego. Mudah. Nabi sampaikan pun bertasbihlah dan hitunglah dengan menggunakan jari-jari karena kelak dia merupakan hal yang akan ditanya dan dia bisa berbicara. Dia saksi dan juga bisa berbicara. Pegah apa? Jaroranya dengan saksi sebagai kebaikan-kebaikan ketika bertasbih menggunakan jaror. Adapun jika memang kadang mudah untuk menggunakan tasbih, contoh ketika gejak dalam ngampung rumah Honda, nah tasbih digital pakai, hana masalah insyaAllah. Ketikanya sebagai sarana yang memudahkan. Kemudian balik bertasbih mana disunahkan baca ayat kursi. Disunahkan ayat kursi. Jadi ayat kursi yang asalnya setelah solat yang termasuk amal yang sangat luar biasa raya. Sebab dalam hadis Abu Umamah Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul jannah illa al-maut." Apakah Nabi? Barang siapa yang baca ayat kursi setelah solat, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Artinya pun jika meninggal, Allah pertama urusnya dalam surga. Bahkan Imam Ibn Qayyim pernah sebutkan, "Balaghani an Syekhina Abil Abbas qaddasallahu ruhah annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salah." Gepegahlah Imam Ibn Qayyim sampai kepada lun kabar tentang guru lun Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Semoga Allah menyucikan ruhnya. Gepegahlah Ibn Qayyim bahawa Syekhul Islam beliau tidak pernah meninggalkan ayat kursi selama udip setelah selesai salat. Tapi baca. Kemudian kesunahkan dalam jemaah sekalian membaca al-mu'awwidzatin. Baca 2 buah qul. Bahkan sebagian riwayat mungkin disebutkan lebah qul. Baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Atau lebah qul. Baca qul Allahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir daripada Imam Abu Dawud. Qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidzat dubura kulli shalah. Bukan Uqbah bin Amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lun untuk membaca tiga qul. Itu surat-surat pelindung
setiap selesai solat. Nah, nyo sunnah-sunnah. Kemudian pembahasan ringkas ini disebut oleh Syekh secara sekilas tanpa disebutkan dalil. Yang akan menjelaskan secara ringkas yaitu mimma nuhiya anhu fi hadzal bab. Hal-hal yang dilarang dalam solat. Hal-hal yang dilarang dalam solat. Yang pertama apa yang dilarang dalam solat? Al-iltifat. Menoleh kiri kanan. Yang dilarang dalam solat. Jadi bisa dua hukumnya Mas. Bisa dua hukum. Al-iltifat dalam solatnya bisa dua hukum. Menoleh kiri kanan bisa dua hukum. Jika menoleh bacut macam bacut. Hana mengubah arah badan. Memperbanyakkan menolehnya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi jika menoleh sampai berbalik arah badan dari arah kiblatnya, tadang arah kiblat. Tak itu sampai badan kamu putar dari arah kiblat. Maka disebut oleh para ulama batal solat. Batal solat. Karena ketika solatnya harus dong menghadap kiblat sampai selesai. Ketika badan berputar menjauhkan daripada arah kiblat maka solat batal. Kemudian raf'ul basar ila sama. Kemudian juga hal yang dilarang dalam solat melihat ke atas. Melihat ke atas. Ini ancaman hadis Nabi SAW. Kalian berhenti melihat ke atas atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan penglihatan kalian. Terancam Nabi. Sehingga disebut oleh para ulama haram melihat ke atas. Haram dan berdosa melihat ke atas ketika solat. Sebagai ulama bahkan lebih keras, sebutkan sampai bisa membatalkan solat. Sampai membatalkan solat. Tapi jumhur mengatakan tidak sampai membatalkan solat, tapi hukum haram ataupun makruh. Paling kurang makruh. Tapi ketika mana ancamannya menunjukkan dosa dan ia merupakan perbuatan yang haram. Kemudian al-iqa' al-manhi anhu, duduk yang dilarang. Al-iqa' masalah mungkin sebetulnya memang ada praktek. Al-iqa' merupakan duduk di antara duduk yang dilarang dalam solat. Karena dalam solat ketika tasyahud ini ada dua macam. Jadi geduk iftirash dan juga geduk tawarruk. Iftirash akinin gepudang, kemudian akiwi gepe, geduk ada akinin. Geduk punggung ada akiwi. Sedangkan tawarruk ini adalah duduk yang menempelkan punggung lantai, kemudian akinin gepudang. Nah al-iqa' nya geduk ada dua aki, nya aki gepudang lagi nya dua. Geduk ada dua aki. Nya hal yang dilarang. Al-iqa' nya dilarang, makruh dalam solat. Makruh dalam solat. Bahkan sifat al-iqa' yang dilarang juga duk aki geperbah dua, kemudian punggung aki gepudang dua, punggung pah balantai. Ini juga hal yang dilarang. Kemudian waftirash az-zira'ain fi sujud. Kemudian hal yang dilarang yang asalnya menempelkan tangan keduanya pada saat sujud. Jadi kan ketika sujud hanya harus tak pedang jauh lagi. Pedang lagi. Bahkan Nabi kesunahkan untuk membuka lebar-lebar. Yang dilarang pun menempelkan jaro lagi. Ketika sujud jaro dari siku sampainya tempelkan pada tempat sujud. Hanya dilarang. Yang sebut dalam hadis Nabi SAW perintahkan untuk sujud dan dilarang dari imbisatul kalb. Sujud lagi seperti anjing yang sujud. Yang lagi menempelkan jaro. Wal abath bi ayyi syai. Kemudian melakukan segala perbuatan yang sia-sia dalam solat. Legerak, lipat bajai dan sebagainya hukumnya makruh. Lipat bajai dalam solat hukumnya makruh. Hal-hal yang sia-sia menjadi makruh. Wad'ul yad fil khasirah. Kemudian meletakkan tangan pada pinggang. Jadi waktu semayang saya sampaikan bahawa sunnah meletakkan tangan pada bahagian meyuk. Ataupun sebagian ulama mengatakan pah tepat di atas pusar atau pah di atas pusar bacut. Nah, hal yang larang peduk jaro bak keing lagi. Belah nun ataupun belah wi. Jumhur ulama mengatakan makruh. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram meletakkan tangan di pinggang. Maka Nabi larang, nah hadis disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim, nahan Nabi an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Nabi gelarang tidak orang ke solat ke peduk jaro pah baki. Alasan gelarang disebutkan oleh para ulama le sebab dari Aisyah disebutkan alasan ji karena yang menyerupai solat orang Yahudi. Yahudi ketika solat ke peduk jaro baki. Sebagai ulama disebutkan yang merupakan sifat orang sombong. Sebagai mengatakan sifat ahli neraka ketika gepe dan sebagainya. Dengan berbagai macam alasan. Sehingga dilarang. Kemudian yang juga dilarang as-shalah wa huwa yudafi'ul akhbathain.
solat dalam kondisi menahan hadas. Yang dah pegah batalnya getun atau getun tak ketika sembahyang. Hanya jemaah sekalian gelarang. Hukumnya makruh. Bahkan makruh bisa membuat solat hanya hana khusyuk. Sibuk dah tun sehingga pikiran kalau sembahyang li katingan kebanyakan baik debi. Nya makruh. Nah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata bil hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbatan. Tidak sah solat, tidak sempurna solat. La nafil kamal. Artinya apa? Tidak sempurna solat orang yang ketika katruh makanan rokadu hana boleh makanan, dan juga urung-urung yang tun dua hadas. Jadi ketika katakan ataupun katakan gentut langsung batalkan solat jika kabrak. Tapi jika memang mantang halnya mantang bisa ditahan, mantang bacut, hanya hana masalah. Tapi punya kabrat langsung tubi perlu sembahyang, buang hajat baru kemudian salat kembali. Kemudian wasalah bihadratit ta'am. Kemudian salat ketika makanan siap dihidang. Ini juga perkara yang dimakruhkan salat. Contoh apakah ini orang wau kerja. Orang agam contoh wau kerja tepuk urang. Nan tro rumah ka ibang maghrib. Urinan ka selesai gemasak rumah. Dalam kondisi perut cukup de nya hana pajah buah hanjik mayang. Gedang baksaf ule pikiran lan lutut raga. Yang dah pegah. Tapi ketika gedang pikiran kalau solat tapi lam lutut raga. Lam makanan. Nya hanjit. Wajib disunahkan le untuk pajah makanannya sebut kalam hadis idza uqimatis shalah wa hadara al-'asya fabda'u bil 'asya. Jika solat ditegakkan dan makanan siap maka sudah makan makanan dulu. Makan makanan yang sampai kalam hadis. Tapi baik coba-coba ya masalah bermudah-mudahan. Rohana ada ana alasan apa? Makanan siap boleh lebu untuk jemaah, untuk sembahyang. Ataupun pegah bak inong nyon tu tolong masak di hotel kai bang. Ni bang di wajah bule. Nya termasuk hal yang dosa. Ka pugat-pugat. Kemudian wasalah amamahu ma yulhihi an salati. Kemudian salat dengan kondisi di depannya ada hal yang membuat dia terlalaikan daripada salat. Na gambar, na tulisan, na sebagainya. Nya gelarang, gemakruhkan salat tempat lainnya. Wasalati kanaqil ghurab. Kemudian salat seperti burung gagak. Burung gagak compun bagar hat mayang. Sembahyang gam putapu sujud ruku kali selesai. Wa buruki lisujud ka burukil ba'ir. Kemudian turun ke sujud seperti unta turun. Ada getun bak sujud jemaah sekalian dengannya. Nya gelarang dalam salat. Wal kalam fi shalah, dan berbicara ketika salatnya bahkan membatalkan salat. Membatalkan salat. Kehabaran mayang membatalkan salat. Karenanya termasuk hal yang diharamkan dalam salat. Ketika semenjak geken Allahu Akbar, takbiratul ihram, hanya berkhabar dalam salat. Jamun jemaah salat boleh berkhabar di awal-awal Islam. Sehingga ketika turun ayat waqumu lillahi qanitin, ketika turun ayatnya maka kaglarang berkhabar dalam salat. Fa amrana bis sukut wa nuhina 'anil kalam, sebut oleh sahabat. Ketika turun ayatnya kamu akan perintahkan untuk diam dan dilarang kamu daripada berkhabar. Wa musabaqatul imamnya juga batalkan sembahyang. Orang yang mendahului imamnya juga salatnya batal. Imam gah sujud yang kau sujud. Imam gah ruku kau ruku nya. Nya jemaah hal yang gelarang dalam salat. Maka disebutkan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, ama khashiya ahadukum an yarfa' ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allah wajhahu Allah ra'sa himarin atau suratahu surata himar. Nabi sampai dalam hadis gak ancam, tidakkah takut urun roh ketika mengangkat kepala daripada ruku ataupun sujud lebih awal daripada imam. Dengan pugak but leganyan Allah akan mengubah oleh urun roh lagi oleh keledai atau muka urun roh lagi muka keledai. Pehanaya orang Nabi. Pakatnya gak ancam uru-uru yang mendahului imam ketika solat. Kemudian wakafti thiyab wa sya'r. Kemudian jemaah sekalian yang mungkin maksudnya lipat-lipat wajah
dan gepugak-pugak ketika solat. Nya juga abas, perbuatan yang sia-sia dalam solat, le gerak-gerak sehingga nya dilarang. Bahkan nya lidah gerak, bahkan dalam mazhab Syafi'i sebutkan ketika gerak anak penting, anak perlu sampai lehego berturut-turut bisa membatalkan solat. Jadinya getahan ketika dalam solat. Kemudian terakhir jamaah solat, sebuah hadis yang terakhir, sunnah bagi orang ketika selesai solat subuhnya untuk duduk bak musalla ataupun bak tempat sujud, tempat solat, bak masjid, berzikir sampai terbit matahari. Yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Sumrah dari Imam Muslim, anna Nabi kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syams hasana. Nabi sebutkan ketika beliau selesai salat subuh, maka duduk pada tempat solat, pada masjid sampai matahari mulai meninggi. Sampai matahari mulai meninggi. Yang Nabi duduk. Dalam hadis lain dari Jabir bin Sumrah yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim, akunta tujadi surah Rasulullah. Nadhara sahabat itu kan Mbak Jabir bin Sumrah. Apakah dran duduk bersama Rasulullah pada subuh? Qala na'am katsiran kana la yaqum min sallahu alladhi yusalli fihi subha aw al-ghada. Kemudian beliau betul lungkai lunduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh. Apakah Nabi hantam pernah gebedah daripada tempat duduk pada subuh? Hatta tatlu'a asy-syams fa idza tala'at asy-syams qama. Sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari, Nabi gebedah. Bahkan disebutkan kebiasaan sahabat, hanya kebiasaan sahabat pada subuh. Kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fi amril jahiliyah fa yadhakuna wa yatabassam. Ini disebutkan sahabat zaman ketika hari subuh kaya mengeduk. Jadi sebagai bentuk untuk mensyukuri nikmat Allah atas hidayah Islam, geduk pada subuh pegang-pegang khabar tentang masalah jahiliyah. Masalah jahiliyah zaman pakon wata jahiliyah dunam bangai susah-susah. Buat butnya yang hanya temu akai sehingga wata bercerita nostalgia masalah jahiliyah sebagian sahabat kim dan Nabi tersenyum nya sunnah. Dalam sebagian hadis yang hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani, disunnahkan untuk solat syuruk 2 rakaat. Nah, sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang salat subuh secara berjamaah, kemudian qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Geduk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian ketika matahari terbit seukuran ka meninggi, maka disunahkan salat sunnah syuruk 2 rakaat yang sebutkan pahala seperti haji dan umrah sempurna yang sampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagai ulama melemahkan hadis, sebagian hasankan. Agak malkan jid, hana agak malkan pi jid, hana pengaruh. Cuma ketika agak malkan, walaupun mungkin hadisnya dhaif, antara hadis lain yang menunjukkan keutamaan salat sunnah syuruk ataupun duha di awal waktu pagi. Allahu a'lam bishawab. Yang mungkin jemaah sekalian beberapa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu subuh. Insyaallah di pertemuan kita akan kita bahas di antara sunnah Rasulullah ketika waktu subuh adalah membaca zikir pagi. Kemudian baliknya kata dalam pembahasan baru sunnah Nabi ketika waktu duha. Ketika waktu duha balan sunnah ketika waktu zuhur dan juga waktu asar, waktu maghrib sampai selesai kitab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa Allah sampaikan, semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan setiap kesalahan daripada Allah sendiri. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas ilmu yang telah diberikan. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz di YouTube. Bismillah dari Abu Abdillah Peniti. Jika seorang di suatu waktu ikut solat berjamaah namun ia masbuk, misal tertinggal 1 rakaat ketika imam tahiyat akhir, sebelum imam salam, apakah di situ kita juga bisa untuk berdoa atau tetap berdoa hanya di tahiyat akhir ketika kita salat sendiri menambah 1 rakaat? Mbak sujud.
Tasyahud. tasyahud. Oh ya. Baik. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Nah, sebuah pertanyaan yang masuk dari tiro kaum muslimin. Jadi ketika masbuk inan na peluang. Jadi na peluang yang pertama peluang tasyahud akhir ketika imam duduk tasyahud akhir. Jika sempat tak berdoa boleh. Contoh mungkin sebagian imam, apalagi mungkin di Mekah Madinah mungkin agak panjang baca tasyahud. Nah, sebelum solat, sebelum salam, imam panjang baca. Maka jika tak juga nak kesempatan kosong kan, dan tak imam salam, boleh untuk memperbanyakkan doa. Boleh untuk memperbanyakkan doa. Kemudian imam salam, tanya tak boleh tambah rakaat. Ketika duduk sekotak sebelum salam tasyahud terakhir tambahan rakaat masbuk, yang juga boleh kembali ditambahkan doa yang ingin dipanjatkan. Disebutkan oleh para ulama, nah doa yang Nabi ajarkan yang lebih baik benar. Ataupun jika tak berdoa dengan sesuai dengan keinginan roh juga boleh tambah. Atau mungkin contoh lain. Contoh lain, tanya tajak solat maghrib secara berjamaah itu je. Tiba-tiba imam tanya masbuk sebuah rakaat. Imam rakaat kelih, tanya pah barakaan kedua. Jadi barakaan kedua tanya tasyahud, imam pi tasyahud. Jadi ketika imam kan trip, maka tanya juga ketika tasyahudnya hana payah piuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca terus tasyahud sampai habis. Sampai habis tasyahud. Jika imam gua selesai barakaan kelih kita baca doa benar. Apa habis tasyahud, jika nak peluang untuk berdoa, silakan berdoa. Hana masalah. Nanti waktu tambah rakaat dah tambah karo rakaat masbuk juga boleh untuk tak berdoa kembali sebelum salam. Dibolehkan. Dan termasuk tempat. Dan yang paling penting di balik waktu sebelum tasyahudnya disunahkan untuk perbanyakkan doa ketika sujud, Pak. Ketika sujud yang betul-betul lebih kuatlah dalam berdoa. Terutama dalam salat sunnah. Mungkin yang salat wajib mungkin sempat karena imam mungkin agak bagah. Tapi dalam salat sunnah, apalagi dalam salat malam, yang betul-betul sering berdoa. Karena sebuah kalam hadis Nabi, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi fa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyakkanlah berdoa ketika sujud. Dalam hadis lain disebutkan wa amma as-sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena itu merupakan tempat yang paling diharapkan Allah mengabulkan doa-doa kalian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ada satu lagi Ustaz dari Ibnu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika solat tidak sengaja atau sengaja terpaksa menelan sisa makanan di mulut atau yang nyangkut di gigi, apakah hal itu bisa membatalkan solat? Mohon arahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Jadi masalah yang pertama yang perlu diketahui, semenjak Allahu Akbar diharamkan makan minum. Sehingga yang kegepenan dengan takbiratul ihram. Arti takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan hal-hal yang dibolehkan di luar salat. Termasuk makan minum, berbicara yang di luar sembahyang boleh. Tapi ketika kata takbir yang kagak haramkan. Nah, ini permasalahan ketika nak sisa makanan. Yang mungkin yang aslan bisa kepada dua kondisi. Maka jadi bahkan yang paling pertama adalah sampaikan yang ketika sebelum solat yang betul-betul kita usahakan untuk tak bersihkan babah daripada sisa makanan. Baik daripada sisa makanan, kue-kue atau engkut, daging dan sebagainya yang tak kumur-kumur dengan selesai habis sampai bekna sisa makanan waktu solat. Sehingga ketika solat tanya hana was-was. Tapi jika kali dah usaha kemudian terjadi, nyapu hukum je. Teut sisa makanan, tertelan sisa makanan. Jemaah sekalian, jika orang terasa na makanan baigo, kat terasa memang na sisa makanan. Nya usahakan gecok bawai gep tubit. Jika yang kagak depan na makanan kemudian sengaja gedelan, makanya hukumnya batal solat. Karena kan termasuk makan minum.
Tapi kondisi yang kedua, jika urang hana sengaja mungkin sisa makanannya ubud tak. Tiba-tiba watai baca doa, apalah watai kun amin tam tuun. Watai kun amin tuun gero. Yang jam askala mungkin yang termasuk pemaaf dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang yang khilaf ulama. Walaupun disebutkan tetap walaupun sebutkan bisa membatalkan sembahyang, tapi yang mungkin ketika hana sengaja termasuk hal yang dimaafkan. Sebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan pun dalam doa, ya Allah berikan azab kamu atas yang kamu salah, yang hana kamu sengaja. Kali Allah dalam hadis qudsi qad fa'altu. Belum telah lakukan. Bahkan sebutkan hadis, walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Hana berdosa bagi urun apa yang hana disengaja, tapi yang disengaja yang merupakan yang berdosa. Jadi lebih hati-hati jemaah dapat beli baba. Ketika memang terjadi ada punah makanan tak sengaja telan menyebabkan salat, jika memang hana sengaja ada makanan ubud, yang mungkin insyaallah termasuk hal yang dimaafkan. Wallahu a'lam.